Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puspita Sari Abbas. Saya mahasiswa manajemen pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas hasil PPT saya yang berjudul tentang pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Baik, langsung saja. Ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, dan ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat teguh dalam rangka kesadaran, sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah nasional, yang mengandung pengertian dinamis dibandingkan pengertian resistensi dan endurance. Berikut metode Astagrat dalam usaha mencapai tujuan nasional senantiasa menghadapi ATHG, sehingga diperlukan suatu ketahanan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang didasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Pertama, manusia berbudaya sebagai makhluk Tuhan pertama-tama berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebagai manusia berbudaya mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya. Kita mengenal hubungan-hubungan itu adalah: pertama, hubungan manusia dengan Tuhan dinamakan agama, hubungan manusia dengan cita-citanya dinamakan ideologi, hubungan manusia dengan kekuasaan dinamakan politik, hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan dinamakan ekonomi, hubungan manusia dengan manusia lainnya dinamakan sosial. Hubungan manusia dengan rasa keindahan dinamakan seni budaya. Hubungan manusia dengan pemanfaatan alam dinamakan iftek. Hubungan manusia dengan rasa aman dinamakan hamkan. Berikut aspek Trigatra. Pertama, posisi dan lokasi geografi negara. Secara geografis, wujud negara dapat berupa: yang pertama, negara dikelilingi daratan seperti Laos, Swiss, Afghanistan. Berikut kedua, negara daratan dengan sebagian perairan laut seperti Irak, Brunei Darussalam. Yang berikut negara pulau seperti Australia, Malagasy. Berikut negara kepulauan, misalnya Indonesia. Keadaan dan kemampuan penduduk adalah manusia mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu dalam melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dalam arti bahwa pengusahaan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan keamanan tergantung pada manusia. Masalah yang terkait dengan kemampuan penduduk adalah jumlah penduduk yang berubah karena fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kedua, komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin bumi di dalam bumi. Berikut aspek Pancagatra. Pertama, aspek ideologi. Pengertian ideologi diartikan sebagai yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa atau negara. Yang berikut politik. Yang pertama, pengertian politik dalam hal ini diartikan sebagai asas halun kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Yang berikut aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik yang datang dari dalam dan luar, yang langsung dan tidak langsung, membayangkan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang berikut aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pengertian pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam, yang langsung dan tidak langsung, membayangkan identitas integratis dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Geografi adalah studi tentang bumi dan segala fenomena yang terjadi di permukaannya. Secara khusus, geografi melibatkan pemahaman tentang pola dan proses yang ada di planet kita, termasuk fitur fisik seperti pegunungan, sungai, dan danau, serta fenomena alam seperti iklim, cuaca, dan keanekaragaman hayati. Berikut kekayaan alam
Pengertian kekayaan alam melibatkan pemahaman tentang pentingnya sumber daya alam ini dalam kehidupan manusia dan ekosistem di mana kita hidup. Sumber daya alam ini memberikan bahan baku untuk produksi berbagai barang dan jasa yang kita butuhkan sehari-hari seperti logam, kayu, air minum, pangan, dan energi. Demografi adalah studi tentang populasi manusia termasuk analisis statistik tentang struktur populasi, perubahan populasi, dan karakteristik populasi yang berbeda seperti usia, jenis kelamin, tingkat kelahiran dan kematian, migrasi, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya. Ilmu demografi mempelajari bagaimana populasi perubahan seiring waktu, mengapa perubahan itu terjadi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.